menemukan kebenaran. Ada 3 penghalang ya, seseorang tidak menemukan kebenaran. Yang satu namanya keserakahan. Yang kedua namanya kebencian. Dan yang ketiga namanya kebodohan. Atau segala hal yang menciptakan kekeliruan. Cobalah renungi kata-kata saya. 3 itu benteng ya, penghalang manusia untuk menemukan pencerahan. Yang satu keserakahan. Karena orang serakah itu selalu tidak pernah damai. Karena seberapapun yang dia miliki selalu tidak merasa rasa berkecukupan. Makanya dunia ini tidak akan cukup untuk satu orang yang serakah. Tapi dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi, asal semuanya bersyukur. Itu benteng ya, yang pertama yang harus kita runtuhkan. Keserakahan, ketamakan. Karena keserakahan, ketamakan itu berfokus pada diri sendiri. Itu yang akan membangun kemelekatan. Dan kalau manusia sudah melekat pada sesuatu yang selain Allah, menjadi sulit untuk bersatu dengan Allah. Yang kedua adalah kebencian. Kebencian kebalikan dari cinta kasih. Maka siapa yang punya kebencian dan tidak punya cinta kasih, tidak akan pernah dia tertarik untuk berbuat kebaikan pada siapapun. Bahkan mencari-cari alasan untuk tidak berbuat baik pada siapapun. Dan yang ketiga yang luar biasa adalah kebodohan. Karena kebodohan itulah sumber dari segala kekeliruan. Jadi kalau sudah keliru cara berpikir, keliru cara bicara, keliru cara bertindak, ya sudah, semuanya menjadi serba keliru. Apalagi ketika melakukan kekeliruan tetapi tidak merasa dia melakukan kekeliruan. Karena apa? Ketidaktahuannya itu dibungkus dengan segala kain kehormatan. Yang paling berbahaya adalah manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena apa? Dia bungkus ketidaktahuannya dengan segala gelar. Ada manusia yang bergelar di balik gelar akademiknya, senang menggunakan gelar akademik, dipamerkan setiap saat bahwa saya siapa, tapi isinya kosong. Ada orang yang senang menggunakan gelar kehormatan di masyarakat, status sosial. Itu hati-hati, itu adalah pelindung diri, kain kehormatan yang akan membuat kita semakin menjijikan dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita menjadi tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Makanya beruntung bagi kalian yang tidak tahu, tetapi tahu kalau kalian tidak tahu. Maka setiap saat mengosongkan diri untuk diberitahu. Makanya menjadi orang yang mudah dinasehati itu berkah semesta. Sekali lagi, menjadi orang yang mudah dinasehati itu berkah semesta. Orang yang keras kepala, sulit dinasehati, itu sudah menutup berkah semesta. Para sahabat, oleh karena itu saya akan berbicara hari ini tentang merawat ya Ramadan pasca Idul Fitri. Dan kalau saya membuat judul, perhatikan, setiap kata pada judul itu harus dipahami. Satu, merawat. Kalau merawat itu kan satu ada yang dirawat, satu ada yang merawat, kan gitu. Jadi kalau merawat, apa yang mau dirawat? Kita sudah menjalankan berbagai macam aktivitas selama bulan Ramadan. Ramadan dalam pengertian bulan, bukan Ramadan secara hakikat. Karena secara hakikat Ramadan itu menurut guru-guru suci hurufnya ada 5. Huruf pertama adalah Ra, artinya adalah rahmatullah. Rahmatullah bisa turun pada siapa saja, tidak menunggu ruang dan waktu tertentu. Tergantung kita. Mau nggak kita ketiban rahmatnya Allah? Kalau kita mau ketiban rahmatnya Allah, ya sudah, sediakan diri untuk ketiban rahmatnya Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah kehadiran Allah.
Allah itu hadir setiap saat, di setiap ruang dan waktu, pada setiap makhluknya. Cuman ada yang merasakan kehadirannya, ada yang tidak merasakan kehadirannya. Beruntung yang sudah merasakan kehadirannya, berarti dia sudah kedatangan rahmatnya Allah. Jadi rahmatnya Allah kapan turunnya? Kapan saja, di mana saja, di setiap ruang dan waktu. Bagi orang yang ingin kedatangan rahmatnya, maka rahmatnya akan turun setiap saat. Yang kedua, mim. Mim itu dari ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya pengenalan kepada Allah. Orang yang sudah kenal kepada Allah, karena dia sudah kenal pada jati dirinya sendiri, itu sudah luar biasa kesadarannya. Makanya sebuah hadis mengatakan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Kita tidak diharuskan mengenal Tuhan yang meliputi semesta raya yang tanpa batas, karena kita tidak mungkin untuk mengenalnya. Cukup mengenali Dia yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang disebut dengan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku, dan hendaklah kamu bersujud pada ruhku. Ruhku adalah percikan dari cahayanya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Kenali saja itu, maka siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal kepada Tuhan. Ra, kemudian mim, kemudian to. Do itu duyufullah. Duyufullah itu tamunya Allah. Siapa tamunya Allah? Ya mereka yang mau bertamu ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku, itulah baitullah. Jadi baitullah yang sebenarnya ada pada diri setiap insan, ada diri pada setiap makhluk, terutama makhluk yang bernama manusia. Makanya manusia dengan binatang bedanya cuma satu, sama-sama punya baitullah, tapi yang satu bisa menggunakannya, yang satu tidak menggunakannya. Maka di Quran dikatakan, ya, manusia yang punya baitullah, punya qalbu, tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka derajatnya sama saja dengan ulaika kal an'am. Lahum qulub la yafqahuna biha, walahum azan la yasma'una biha, walahum ayun la yubshiruna biha, ulaika kal an'am. Itu pembeda. Kalau kita ingin disebut manusia, maka manusia itu cirinya cuma satu, mampu menggunakan qalbu untuk memahami, melihat dan mendengar. Di